Kalau Anda mau bebas kanker, saran gigi sama darah rendah menjadi wasilah penyembuhan penyakit. Wallahi. Kita bicara tentang madu. Sekarang mungkin sains menjelaskan tentang madu yang luar biasa. Tapi Nabi sudah jelaskan 1400 tahun yang lalu. Sekarang kita ada penelitian, baca penelitian tentang dahsyatnya sholat tahajud yang bisa meningkatkan imunitas seseorang. Dan bahkan, kalau boleh saya katakan, kalau Anda mau bebas kanker, jangan pernah lepas tahajud. Wallahi. Kalau mau bebas penyakit-penyakit kardiovaskuler, jangan pernah lepas membaca Al-Quran. Saya kemarin dapatkan sebuah penelitian sederhana dari seorang dokter. Dia beberapa sampelnya dikit Pak Sur. Dia itu penelitiannya tentang orang darah tinggi sama darah rendah. Itu di sama beliau disuruh baca Quran dan berzikir. Yang darah rendah kembali normal, yang darah tinggi menjadi normal, coba. Itu dahsyat Al-Quran. Kenapa sekarang orang tidak bergetar hatinya dengan Al-Quran? Wallahualam, kita nggak tahu apa. Tapi mungkin hatinya begitu keras dari makanan tadi, mungkin dari yang tidak halal yang masuk, dari behaviornya, dari adab dia segala macam, sehingga Al-Quran tidak bisa memberikan efek ke badannya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah demam suatu hari. Disediakan sebuah riwayat, apa yang dia kerjakan? Dia bacakan Al-Fatihah ke badannya, dia usapkan dengan Al-Fatihah tadi, dan seketika itu demamnya turun. Kenapa kita sekarang nggak bisa? Karena imannya kita banyak terkontaminasi dengan hal yang berhubungan dengan akidah. Maka saya agak heran ada orang bisa menangis nonton film ini, film itu, bisa menangis mendengarkan musik ini, musik itu, tapi kenapa tidak keluar air matanya ketika Al-Quran dibacakan? Musibah besar. Ketika Al-Quran itu dibacakan, apa yang terjadi? Harusnya kolbunya bergetar. Harusnya dosa tadi yang bahasa saya seperti radikal bebas tadi itu rontok semua. Tapi satu ayat dibaca belum juga dapat efek. 2 ayat, 3 ayat, 1 lembar, dah juga terlalu banyak dosa yang ada pada hatinya sehingga Al-Quran tidak menjadi asbab kesembuhannya sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kata Allah apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa rahmatul lil mu'minin, kata Allah. Kami jadikan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Maka saya katakan bagus sekalian, kalau Anda punya penyakit apapun, pengobatan yang perlu Anda lakukan pertama kali adalah bacalah Al-Quran. Di situ ada mukjizatnya. Buat diri kita tuh bergetar. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan dalam sebuah riwayat, kalau engkau membaca Quran, maka menangislah, kata Umar. Kalau kau tak mampu menangis, kata Umar, paksakan dirimu untuk menangis. Umar bilang begitu. Kita begitu gampang melihat sesuatu yang akhirnya mungkin heart touching, heart soothing, mata kita mengalir. Tapi kenapa Al-Quran tidak memberikan efek gitu loh? Ya. Kenapa Al-Quran? Ini saya katakan tadi, mari kita kembalikan kepada tanda kutip softwarenya Allah. Ya. Maka ketika Anda baca Al-Quran, minta sama Allah, ya Allah jadikan Al-Quran yang ku baca ini menjadi wasilah penyembuhan penyakitku. Bisa nggak? Insya Allah, kalau kita yakin pasti bisa. Ya Allah jadikan Al-Quran yang kubaca ini meningkatkan kecerdasan. Seringnya kita punya sesuatu yang besar tapi kita tidak memanfaatkan. Contoh, air Zam-Zam. Anda tahu Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i ketika minum air Zam-Zam, apa yang dia baca atau dia niatkan? Kita selama ini ketika minum air Zam-Zam mintanya apa? Rezeki, jodoh, kesehatan. Imam Syafi'i ketika meminum air Zam-Zam, dia minta apa? 3 hal yang beliau minta. Ya Allah jadikan aku ulamanya umat ini. Minum air Zam-Zam. Ya Allah jadikan, mudahkan aku dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua, beliau, ya Allah dengan wasilah air Zam-Zam ini, matikan aku dalam husnul khotimah. Itu lama. Kita mengerdirkan sesuatu. Kita menyempitkan sesuatu yang jelas besar kebaikan di situ. Imam Abu Hanifah, apa yang beliau kerjakan ketika minum air Zam-Zam? Dia bilang, ya Allah dengan keberkahan air Zam-Zam ini, bukan air Zam-Zam nih, contoh aja. Dia katakan apa? Ya Allah hilangkan dahagaku di padang mahsyar nanti. Pikir tuh jauh banget di depan sana. Maka ada pernah satu kisah, saya pernah baca kisah ini, seorang wanita muslim di Jerman, dia divonis sama dokter kena kanker.
Kanker ini sudah stadium lanjut, kisah nyata, saya baca itu, dan subhanallah, akhirnya dia, karena dia muslim, apa yang dia kerjakan? Akhirnya dia, udah dokter bilang ini nggak lama hidupnya lah gitu loh. Bahasa teorinya begitu. Apa yang dia kerjakan? Dia pergi umroh. Nangis di hadapan Allah, minta semua. Tiba-tiba waktu dia nangis itu, ada seorang askar wanita menghampiri dia. Ibu, kenapa menangis? Dia bilang. Saya sakit kanker gini, dia bilang. Kenapa Anda tidak manfaatkan? Di sini ada suatu hal yang luar biasa, kata tentara tadi. Apa itu? Zam-zam. Mintalah sama Allah dengan zam-zam tadi. Dia minum zam-zam tadi dengan keyakinan yang luar biasa. Pulang dia ke Jerman, dicek lagi, hilang semua kankernya. Makanya saya katakan, kita nih untuk beribadah tadi, untuk jadi upload tadi, toolsnya sudah Allah siapkan, teman sekalian. Udah Allah siapkan. Kalau Anda tahu, mungkin belum tahu ya, maksudnya, kalau saya sakit atau keluarga sakit, anak sakit, yang saya kerjakan pertama kali apa? Saya akan ambil handphone. Ngapain? Saya akan m-banking, saya akan bersedekah, minta sama Allah dengan keberkahan sedekah tadi, ya Allah sembuhkan penyakit ini gitu. Itu software yang ketiga. Tadi kan sholat, puasa, sedekah. Maka dengan, kalau gini, ada satu yang Bapak Ibu harus pahami. Kalau urusannya sama Allah, maka jangan tanggung-tanggung. Contoh gini, di dompet Anda, misalkan ada uang, sebelum cerita dompet deh. Kalau saya tidak akan mau sholat pakai kaos oblong, nggak mau saya. Kurang ajar kalau saya bilang dalam saya kurang ajar sama Allah. Anda diundang gubernur ya, atau presiden, nggak mungkin pakai kaos oblong. Sekarang sholat pakai kaos oblong. Kalau bahasa saya, maaf, yang pakai kaos oblong ya sudah, mau diapain? Kurang beradab. Gitu loh. Kalau Anda bisa pakai sejadah yang bagus ketika mau sholat, pakai sejadah yang bagus. Itu adab kita sama Allah. Gimana Allah mau kasih rezeki? Gimana Allah mau kasih sehat? Kita dengan Allah aja nggak beradab. Imam Ahmad setiap malam ketika beliau mau sholat malam, ganti baju. Setiap malam. Pakai wangi-wangian. Ada adabnya. Bahkan Rasulullah Nabi SAW sampaikan apa? Kalau tidak memberatkan umatku, jadi umat Islamnya harusnya umat yang bebas karies, bebas karang gigi. Kenapa? Kata Nabi apa? Nabi bilang begini, kalau tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, maka akan wajibkan mereka setiap habis wudhu bersiwak. Kalau tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah SAW, maka akan wajibkan mereka setiap mau sholat, mereka bersiwak. Kalau sholat 5 waktu saja yang wajib, ya, kita sudah 5 kali sehari, maka wudhu sama sholatnya sudah 10 kali kita bersiwak loh. Masya Allah kan? Itu baru siwak. Saya ngitung-ngitung dengan sholat rawatib kita, total ada 30 kali kita bersiwak. Bayangkan. Dan isi siwak itu apa? Isi siwak itu adalah isinya pasta gigi zaman sekarang. Ada fluoride-nya, ada silikanya, ada natriumnya, semua ada di situ. Maka salah satu sunnah kenabian adalah bersiwak. Masya Allah kan? Islam itu agama yang sangat sehat dan sangat low budget dalam urusan kesehatan, begitu. Maka saya katakan tadi, ya, kalau saya pribadi ya, ketika misalkan ada kencelengan lewat kayak begini, kalau Anda punya uang yang masih kinclong, masih rapi, masukkan yang itu. Kalau Anda punya uang 5.000 dan uang 50.000, masukin 50.000. Yang terbaik berikan untuk Allah. Anda harus menembus batas threshold bakhil. Bakhilnya kita tuh harus kita lewatin. Lawan. Ya, lawan. Saya punya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Anda ya, mudah-mudahan. Saya punya kebiasaan, saya tuh kalau ada apa ya, di dompet saya tuh jarang ada isinya. Sebab kalau ada isinya biasanya saya sering banget saya habisin isinya. Ya. Bicara tentang dompet, saya juga kadang-kadang pengen lah beli sesuatu. Di kejadian sekitar 3 tahun yang lalu, teman-teman sekalian. Waktu itu saya, apa tuh namanya? Nanti petugas sedekahnya nyusul. Sebentar, jangan dulu, jangan bergerak dulu. Jadi saya gini, saya pernah pengen beli jam suatu hari. Suatu hari saya pengen beli jam. Jam tuh anggaran saya nggak bisa beli itu, nggak bisa, belum cukup duitnya. Tapi saya bilang sama Allah, dalam doa saya bilang, ya Allah tolong murahkan jam ini untuk saya bilang. Begitu saya ngomong sama Allah dalam doa saya. Nah, lama kemudian ketika 3 bulan saya beli jam tadi.
Jam itu saya pakai dengan bahagia, tanda kutip dengan bangga, kan bisa beli sesuatu. Dan kalau kita membeli barang untuk diri kita sendiri, gak apa-apa, sedekah, gak masalah. Ya, suatu hari saya pergi suatu acara, dan di acara tersebut, sekalian, saya lagi nunggu panitia, saya sholat duha. Di samping saya ada supir taksi. Kemudian, dia lagi sholat, saya sudah selesai, saya baca Quran. Apa yang Allah singgung ke saya saat itu? Allah singgung saya dalam surat Ali Imran. Allah bilang apa? Dan kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna hingga kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Allah kasih pesan. Apa yang saya kerjakan? Saya bilang sama Allah, ya Allah, aku tidak cinta jam ini. Saya buka jam itu, saya kasih ke supir taksi, saya ambil uang di ATM, cukup banyak uangnya. Pak, pulanglah Pak, kumpul sama keluarga. Gitu. Itu bahasa saya itu untuk menembus threshold bakhilnya kita. Ketika Anda memasukkan uang 2.000, plong, gampang. Maka perasaan yang sama juga harus Anda rasakan ketika masuk uang 100.000. Harus sama. Dunia nggak ada nilai untuk kita, nggak ada nilai. Begitulah Sa'ad bin Ubadah mengajarkan setiap hari. Pengusaha kurma di zaman Rasulullah SAW, dia sahabat Nabi, setiap hari sama anaknya ngomong, wahai penduduk Madinah, siapa yang mau hutang datang ke tempat kami, setiap hari. Keuntungannya. Maka kolbu kita itu akan nyantol sama dunia kalau apa? Kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan dunia tadi yang kita letakkan di situ. Gak bisa dia ketemu nanti. Susah dia bergetarnya. Maka saya sampaikan, ketika sesuatu urusan sama Allah, kasih yang terbaik. Anda punya uang di dompet Anda kayak sekarang, coba sekali-sekali tantang diri Anda, habisin isi dompetnya, kasih masuk ke kain celengan, atau apapun sedekah. Saya kemarin subhanallah, pas acara di Batam, tiba-tiba ada ibu-ibu dari Singapura datang, dia konsul ke saya nggak tahu siapa, tiba-tiba masuk ke ruangan panitia, ngobrol sama saya, dia bilang, nggak banyak ceritanya, tiba-tiba dia sodorin saya amplop. Apa kayak amplop ampau kita lebaran dulu. Isinya berapa coba? $100 Singapura. Ngomong 10 menit saya dikasih $100 Singapura, sekitar 1,3 juta loh. 2 lembar, $50. Saya terima uang itu. Tapi apa yang saya kerjakan? Saya kalau terima uang kayak begitu tuh kadang-kadang saya pengen saya kasih lagi. Suatu hari saya pergi ada kajian di Bintaro, numpang sholat, waktu itu di masjid sebelum acara tersebut, ada supir, ada satpam, ada security, uang $50 tadi saya kasih sama dia. Kaget, Bapak nanti pergi ke money changer, tukar, saya bilang. Gitu. Dan Allah sering kali memberikan kepada kita clue-clue tadi. Anda mungkin dari sini, dari rumah ke sini tadi, tiba-tiba mungkin Allah alihkan pandangan kita ke orang lagi dorong gerobak mungkin. Lagi bawa anaknya di atas gerobak, saya nggak tahu di sini mungkin di Jakarta banyak, di Bekasi banyak, yang anaknya kadang-kadang atau tidur di atas gerobak sampah atau gerobak rongsokan tadi kan banyak. Itu cara Allah untuk mencuci hati kita. Kebetulan nggak? Nggak kebetulan. Anda kasih uang sama dia 5.000, dia kan katakan terima kasih. Tapi kalau Anda kasih dia uang 200.000, 300.000, mungkin dia akan berlinangan air mata, lalu saat itu dia akan mendoakan Anda dan pintu langit terbuka untuk Anda. Gitu teman sekalian. Ini cara. Dan saat itulah kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan luar biasa. Kalau sudah bahagia, pasti sehat. Pasti sehat.